Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafandi Nova Fitra dengan NIM 1245011111114 Teknik Informatika kelas 3C. Akan menjelaskan tugas 2 aljabar linear. Soal pertama di sini ada SPL homogen yang mana ditandai dengan semua konstanta persamaannya adalah nol. Ini adalah SPL homogen dan SPL homogen itu solusinya selalu ada. Solusi tunggal jika X1 atau semua variabelnya bernilai nol, sama bernilai nol. Jika tidak sama maka solusinya bernilai banyak solusi. Nah, pada kasus ini kita akan menentukan apakah dia banyak solusi atau solusi tunggal. Nah, pada matriks tadi kita lakukan pertukaran eh, tukaran baris, di mana baris pertama jadi baris kedua ini yang sudah diubah. Ini tadi baris pertama dan ini baris kedua supaya jadi pivot karena menggunakan metode Gauss-Jordan, maka di bawah pivot harus nol. Nah, maka karena itu baris 2 berubah menggunakan rumus ini yang menghasilkan ini. Dan di bawah nol rumus garis 3 juga diubah menggunakan rumus ini dan menghasilkan ini. Nah, kemudian kita temukan pivot keduanya, yaitu ini harus kita jadikan eh, satu karena ini Gauss Jordan ya. Nah, caranya dengan mengalihkan dengan eh, negatif 1/3. Jadi baris kedua tadi yang awalnya seperti ini dikali 1/3 yang menghasilkan ini. Nah, jadi ini satu nol dan ini pasti nol. Kemudian lakukan perhitungan eh, supaya pivotnya sudah ketemu jadi satu, di atasnya harus nol dan di bawahnya harus nol. Jadi baris pertama kita ubah, masukkan ini jadi seperti ini baris pertama, dan baris ketiga juga ini rumus baris ketiga. Lakukan perhitungan yang menghasilkan, jadi selain pivot sudah nol, ini nol, ini nol, dan juga tadi nol. Nah, selanjutnya pivot ketiga. Setelah dapat, kita jadikan di atas pivot ini harus nol. Caranya seperti ini. Pertama, baris pertama kita garis pertama kita lakukan persamaan dengan rumus ini. Ini perhitungannya dan ini hasilnya. Baris kedua juga dilakukan dengan rumus ini. Ini implementasinya dan ini hasilnya. Maka menghasilkan matriks identitas yang merupakan ciri khas Gauss-Jordan. Dan kenapa konstantanya semuanya nol? Karena ini SPL homogen dan X1, X2, X3-nya sama, maka ini solusi tunggal. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 2 ada 4 matriks yang diketahui dengan W itu bernilai 4, Q bernilai N3, R bernilai 2. Soalnya adalah satu matriks A dikali R dikali B, matriks B, dan B ini, yang C adalah ini, trace dari B dikali B dikali C ditambah B, dan yang D adalah Q dikali D dikali negatif B dikali A transpose
atau transpos dari Q dikali D dikali negatif P kali matriks A. Nah, yang kelima adalah T transpos R dikali A transpos dikali D. Oke, masuk ke soal A. Nah, di sini kita soalnya A yang mana ini matriksnya A dikali RB dikali RB, maksudnya R dikali B dulu baru dikali A. R2 dan B ini, maka R kali B adalah 4 dikali 2 8, maka di sini 8, dan R dikali 1 negatif 1, maka masukkan negatif 2 negatif 2, kemudian 2 kali 0 0, 2 kali 2 4. Nah, di sini 3 kali 2, dan ini 2 kali 2. Kalian matriks harus sama kolom pada matriks pertama dengan baris pada matriks kedua, maka menghasilkan matriks 3 kali 2. 3 kali 2. Seperti ini bentuknya. Ini sudah saya lakukan perhitungan. 3 dikali 8, kemudian 0 dikali 0, kemudian 3 dikali 1, 0 dikali 2, dan berikutnya sampai ketemu hasilnya. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu P dikali C dan Q dikali B ditambah Q dikali B. P dikali C, maka ini kali 4, hasilnya 4. Ini 4 kali 4, 16. Nih, 4 kali 3, 12. 4. Ini min 3, min 12. Min 3 kali 0, min 3, 3. Min 3 dikali 2, min 6. Nah, di sini saya melakukan kesalahan input. Harusnya ini kurang 12. Di ini salah. Harusnya min 12. Ya, menghasilkan ini. Ini hasil dari perhitungan P dikali C ditambah Q kali B. Masuk ke soal selanjutnya. Nah, trace. Trace dari P dikali B dikali C ditambah B. Trace itu adalah hasil penjumlahan diagonal matriks persegi. Jadi matriks persegi hanya matriks persegi saja yang punya trace. Itu penjumlahannya, dijumlahkan bukan dikalikan. Nah, lanjut kita lakukan P dikali B, maka 4 dikali 4, 16. Min 4. Kemudian ini 0, ini 8 dikali C. Maka 1 kali 4 dan 4 kali 0, 1 kali min 1, bukan, 1 kali, eh, kita ulang. 1 dikali 16 karena sudah apa tadi, dikalikan dengan P. Kemudian 4 dikali 0, kemudian 1 dikali min 4, kemudian 4 dikali min 8.
Begitu juga ini, dan ke sini. Yang akan menghasilkan ini 16 kali 1 ditambah 4 kali 3 yang menghasilkan ini. Nah, kemudian kita tambah B. Yang mana B tadi? Yang awalnya, matriks awal. Ini ditambah matriks ini. Ini penambahannya. Dan ini hasil dari penjumlahannya. Nah, selanjutnya mari kita cari trace-nya. Di mana trace-nya adalah penjumlahan diagonal pada matriks. 8 ditambah 10 maka menghasilkan trace 18. Selanjutnya ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita melakukan transpose dari pada hasil perkalian matriks ini. Jadi matriks awal B dikali Q min 3 dikali 1 min 3, kemudian min 3 dikali 4 min 12, 9, kemudian 0, 6, min 3, kemudian ini min 9, dan min 3, dan ini 15. Juga A dikali P karena P4, sedangkan di sini ada min, maka ini min 4 dikali A. Min 4 dikali A, min 12, 0. Min 4 dikali 1, 4. Min 4 dikali 2, min 8. Min 4. Dan ini min 4 juga. Karena ini 3 kali 3 kali 3, sedangkan ini 3 kali 2, maka menghasilkan matriks yang berordo 3 kali 2. Nah, ini hasil dari perkalian dari Q kali D dikali negatif P kali A. Nah, ini proses penjumlahan perkaliannya, perhitungannya. Dan ini hasilnya. Ini hasilnya setelah lalu kita lakukan transpose di mana baris berubah jadi kolom, kolom berubah jadi baris. Jadi 48 baris 1. Nah, tahap ini jadi kolom baris 2. Ini jadi baris 1. Baris 3 jadi kolom 3. Nah, baris 2 kolom 2 jadi baris 2 kolom 2. Baris 3 kolom 2 jadi baris 2 kolom 3. Oke, sudah dilakukan transpose. Kemudian soal selanjutnya yaitu trace dari R kali A transpose dikali D. Yang mana trace itu hanya ada pada matriks persegi. Jika matriksnya kayak gini, ini tidak ada trace. Namun jika metriknya persegi seperti 3 kali 3 ini, maka ini trace-nya. Tapi kalau tidak persegi, maka tidak memiliki trace. Pada kasus kali ini, trace dari R kali A, D memiliki trace yang berordo 3 kali 3 merupakan persegi. Sedangkan matriks A adalah 3 kali 2. Jika dikalikan maka menghasilkan matriks berordo 3 kali 2.
3 kali 2, yang mana bukan persegi, jadi tidak memiliki trace. Apabila A ditranspos dulu jadi matriks 2 kali 3, maka tidak bisa dilakukan perkalian. Jika tidak bisa dilakukan perkalian, maka tidak ada juga trace-nya. Jadi pada soal ini hmm, tidak memiliki trace. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu ada dua buah matriks, di mana matriks pertama berisi 2A tambah 2A dikurang 3B yang bernilai negatif 1, kemudian B tambah C yang bernilai 5, dan 3D ditambah 2C yang bernilai 6, dan 2A dikurang 4D yang bernilai 0. Ini sama saja dengan kita punya 4 persamaan yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, jika dirubah ke dalam bentuk matriks, maka ini kita menggunakan eliminasi Gaussian. Jadi kita sudah dapat pivotnya. Yang pertama adalah 2, ya ini pivot, ini pivot. Kita hanya perlu menghapus di bawah pivot. Jadi ini harus 0, dan ini pun harus 0. Lanjut ke prosesnya. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu merubah pivot jadi 0. Di sini pivotnya pertama adalah 2 pada baris pertama kolom pertama, maka di bawahnya kolom pertama pada baris berikutnya harus 0. Jadi dilakukan dengan merubah baris 4 yang masih 2 dengan rumus ini, maka ini perhitungannya yang menghasilkan 0, 3, 0, min 4, dan 1. Jadi ini nanti ya 0, ya 0, dan min 4. Dan ini 1. Nah, kemudian pada pivot kedua, di bawahnya harus 0, maka ini baris keempat juga lagi. Kita lakukan perubahan dengan ini. Masukkan rumus dan lakukan perhitungan, menghasilkan dia 0, 0, min 3 dan min 4. Ntar kita hapus dulu. Sudah 0 tadi, dan sini jadinya min 3, ini 0, dan ini 0, dan ini min 3, dan min 4, kemudian min 14. Min 14. Nah, sudah 0. Nah, pada kolom ketiga, baris ketiga, di bawahnya harus 0. Sedangkan ini min 3, maka lakukan perubahan lagi dengan masukkan rumus ini. Kita lakukan perhitungan, menghasilkan ini 0,001, 10. Seperti yang ini, yang di bawah sini 0,0001 dan minus 10. Nah, setelah dapat, maka ini D atau X4 sama dengan minus 10. Lakukan substitusi untuk mencari nilai X1 sampai X3. Nah, di sini saya melakukan substitusi dan ada nih, pertama yang kita ketahui minus 10 D, 2C ditambah 3D sama dengan 6. Lakukan perubahan, substitusi, lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, pembagian, maka didapatkanlah C sama dengan 18. Kemudian B juga begitu, untuk nih lakukan perubahan, langsung perhitungan, dan didapatkan minus 13. Kemudian untuk yang A,
Nah, lakukan perubahan, substitusi, dan perhitungan didapatkan A-20. Sekian, sekian penjelasan tugas dari saya Rafandi. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.